Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Mner Mario Erikwanta SPSI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar filsafat, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi. Kami dari kelompok 13 akan membahas topik tentang pemikiran filsafat abad pertengahan. Namun, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan saya Putri sebagai moderator dan kedua rekan kelompok saya yaitu Regina Narai dan Eliezer Pusung. Ada 3 topik yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang pertama, riwayat dan ajaran dari Thomas Aquinas, dan yang kedua, riwayat dan ajaran dari Santo Agustinus, dan yang terakhir yaitu riwayat dan ajaran dari Peter Abelardo. Yang pertama yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir pada tanggal 7 Maret 1274, merupakan seorang frater Dominika Italia, imam Katolik dan doktor gereja atau pujangga gereja. Ia adalah seorang yuris, teolog dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolatisisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Dr. Angelicus dan Dr. Communis. Nama Aquinas merupakan identifikasi daerah asal leluhurnya di Comune Aquino, Italia, dalam regione Lazio masa kini. Ia adalah pendukung klasik teologi kodrat yang paling menonjol dan dikenal sebagai Bapak Thomisme, dengan argumennya bahwa daya pikir atau akal didapati dalam Allah. Pengaruhnya pada pemikiran barat cukup signifikan, dan banyak filsafat modern yang mengembangkan ataupun menentang gagasan-gagasannya, khususnya dalam bidang etika, hukum kodrat, metafisika, dan teori politik. Tidak seperti paham-paham lain di dalam gereja kala itu, Thomas merangkul beberapa gagasan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang disebutnya sang filsuf, dan berupaya untuk menyintesis filsafat Aristotelian dengan prinsip-prinsip kekristenan. Karya-karyanya yang paling dikenal adalah Summa Theologiae dan Summa Contra Gentiles. Tafsir-tafsir yang ia hasilkan seputar tulisan suci dan Aristoteles juga membentuk satu bagian penting dalam kumpulan karyanya. Selain itu, Thomas dikenal secara istimewa dengan himne-himne ekaristis karyanya yang dijadikan bagian dari liturgi gereja. Gereja Katolik menghormati Thomas Aquinas sebagai seorang kudus atau santo, memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar untuk menjadi imam, dan bahkan sebagai ekspresi tertinggi daya pikir kodrati maupun teologi spekulatif. Di zaman modern, di bawah arahan kepausan, studi seputar karya-karyanya telah lama digunakan sebagai salah satu pokok program studi yang disyaratkan bagi mereka yang hendak ditabiskan sebagai imam atau diakon, serta bagi mereka yang dalam pembinaan religius maupun para murid dari beragam disiplin khusus. Thomas Aquinas dipandang sebagai salah satu filsuf dan teolog terbesar gereja Katolik. Dan yang kedua, riwayat dan ajaran Santo Agustinus. Santo Agustinus adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan barat dan filsafat barat. Ia adalah uskup Hippo Regius yang terletak di Numidia. Ia dipandang sebagai salah seorang bapa gereja yang terpenting dalam kekristenan barat karena tulisan-tulisannya pada era patristik. Di antara karyanya yang terpenting misalnya Kota Allah dan Pengakuan-pengakuan telah menunjukkan pengaruh yang berkesinambungan dalam filsafat Eropa sepanjang abad ke-20. Pendekatan deskriptifnya atas niat atau intensionalitas, daya ingat, pandang hermeneutika, dan fenomenologi modern. Edmund Husserl menuliskan analisis kesadaran akan waktu adalah suatu intisari purba dari psikologi deskriptif dan teori pengetahuan. Pemikiran pertama yang memiliki kepekaan mendalam pada kesulitan luar biasa yang dapat ditemukan di sini tersebut adalah Agustinus, yang telah bekerja keras hampir-hampir tanpa harapan dalam mengatasi masalah ini. Hannah Arendt memulai tulisannya mengenai filsafat dengan konsep cinta menurut Agustinus, Der Liebesbegriff bei Augustin tahun 1929. Arendt muda berupaya untuk menunjukkan bahwa dasar filosofis untuk vita socialis atau kehidupan sosial pada Agustinus dapat dipahami sebagai berdiam dalam cinta yang bersahabat,
berakar dalam pemahamannya mengenai asal mula kemanusiaan. Jean Betke-Elstein dalam Augustine and the Limits of Politics berusaha untuk mengaitkan Augustine dengan Arendt dalam konsep mereka mengenai kejahatan. Agustinus tidak melihat kejahatan sebagai kedurjanaan yang mengagumkan, tetapi lebih sebagai ketidakbaikan, sesuatu yang secara paradoks benar-benar tidak ada. Arendt bahkan membayangkan kejahatan ekstrim yang menghasilkan Holocaust benar-benar banal dalam Eichmann in Jerusalem. Peninggalan filosofis Agustinus terus mempengaruhi teori kritis kontemporer melalui kontribusi-kontribusi dan para figur pewarisnya dari abad ke-20. Lihat dari suatu perspektif historis, terdapat 3 perspektif utama dalam pemikiran politik Agustinus. Pertama, Agustinianisme politik. Kedua, teologi politik Agustinian. Dan ketiga, teori politik Agustinian. Yang terakhir yaitu riwayat dan ajaran dari Peter Abelardo. Peter Abelard atau Petrus Abelardus adalah seorang filsuf, teolog, dan ahli logika Prancis abad ke-12 dari periode abad pertengahan. Dia terkait dengan gerakan abad pertengahan yang dominan dari skolastik. Lahir pada tahun 1079 di Bretagne, ia merupakan anak tertua dari keluarga Berengar. Sejak kecil ia dididik untuk mempelajari seni dan dialektika filsafat untuk menjadi seorang akademisi. Pada tahun 1100, ia berpindah ke Paris untuk mendirikan sekolahnya sendiri dan mengajar menjadi guru untuk sebagian besar hidupnya. Kemudian, ketika dia meninggalkan biara itu, ia mendirikan komunitas hermetis monastiknya sendiri. Setelah periode sebagai kepala biara yang gagal mereformasi biara Breton yang terpencil, Abelard kembali ke tempat yang sekarang. Banyak sekolah Paris yang berkembang di tahun 1130-an. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Cluny dan ketergantungannya. Setelah aktivitasnya sebagai guru berakhir dengan kecamannya di Dewan Sens pada tahun 1942, ia meninggal karena demam dan kelainan pada kulit. Kemungkinan besar penyakit kudis. Kemudian ia dimakamkan di biara Santa Marcel. Pandangan Abelardus akan Allah dipandang sangat deterministik. Ia berpendapat bahwa Allah dapat melakukan hanya apa yang ia kehendaki untuk ia lakukan, serta hanya kapan dan bagaimana ia melakukannya sebatas apa yang ia abaikan. Menurutnya hal ini adalah suatu konsekuensi dari kebaikan Allah, dan ia bahkan tidak pernah harus memilih antara alternatif-alternatif yang sama baiknya. Demikian berarti bahwa ada suatu alasan atas segala sesuatu yang Allah lakukan atau abaikan. Serta dunia ini yang adalah hasil dari berbagai pengabaian dan perbuatan yang beralasan bersifat deterministik, tetapi tetap ada kebebasan atau kehendak bagi manusia di dunia ini. Manusia benar-benar bisa bebas, sementara Allah tidaklah bebas. Dalam Sententiae, buku ini menentang pandangan Abelardus tersebut dengan menuliskan Allah dapat melakukan berbagai hal yang tidak ia kehendaki dan tidak dapat melakukan apa yang ia kehendaki. Dengan kata lain, Lombardus yang kemudian menjadi uskup Paris menyatakan bahwa kekuasaannya melampaui kehendaknya. Lombardus menegaskan bahwa dalam Allah sendiri terkandung kekuatan dasar untuk melakukan apapun yang tidak menyangkut suatu kontradiksi, bahwa ia menghendaki sesuatu adalah suatu hal yang berbeda. Petrus Abelardus mengemukakan suatu teori perdamaian yang dikenal sebagai teori pengaruh moral. Dalam pemikiran Abelardus, wafat Yesus di kayu salib menunjukkan Allah yang penuh kasih, merupakan undangan Allah agar manusia mengubah kehidupannya yang penuh dosa menjadi kehidupan yang penuh kasih. Karya Yesus melalui pelayanannya selama ia hidup di dunia hingga wafatnya menjadi teladan moral bagi manusia. Bagi Abelardus, wafat Yesus Kristus di kayu salib merupakan ungkapan mutlak kasih Allah dan ia mengharapkan tanggapan manusia. Teorinya tetap mensyaratkan bahwa proses rekonsiliasi Allah dengan manusia membutuhkan tanggapan dan penerimaan manusia untuk berdamai dengan Allah, yaitu bertobat dengan kesadaran sepenuhnya dan berbalik kepada Allah. Teori pendamaiannya menganggap bahwa wafat Yesus Kristus sebenarnya tidak diperlukan untuk membebaskan manusia dari keterikatan dosa.
dan bukan merupakan syarat rekonsiliasi antara Allah dengan manusia, namun ia memilih untuk melakukannya untuk mengungkapkan kasih dan persaudaraan dengan manusia dalam penderitaannya. Teori pengaruh moral dari Abelardus ini terutama dianut oleh kalangan Protestan liberal dari abad ke-90 dan 20. Namun dewasa ini hanya sebagian saja yang masih mendukungnya. Gereja Ortodoks terang-terangan menentang teori ini karena dianggap tidak cukup untuk menjelaskan banyaknya teks kitab suci yang menyajikan pandangan bahwa wafat Yesus Kristus adalah mutlak diperlukan agar Allah dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Sedangkan Gereja Katolik tidak pernah menetapkan satu dogma atas teori pendamaian tertentu. Gereja Katolik cenderung menggunakan kombinasi berbagai pandangan, terutama dari Santo Anselmus dan Santo Thomas Aquinas. Demikian video pembahasan dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.